adaptif. Jadi vitamin D ini sebagai APC atau antigen presenting cell. Jadi bisa menjadi perantara untuk terjadinya reaksi pada sistem imun. Nah, yang pertama, vitamin D ini bisa mempengaruhi monosit dan makrofag. Kenapa? Dimana ketika sel monosit ini ketika monosit ini berikatan dengan vitamin D, maka vitamin D ini akan berikatan dengan reseptornya yang ada di sel monosit ataupun sel makrofag dan mengaktifasi suatu signaling yang ada di dalam sel sehingga mampu meningkatkan kemampuan untuk proliferasi. Proliferasi adalah pertumbuhan sel, jadi meningkatkan proliferasi sel, perbanyakan sel. Jadi ketika sel monositnya banyak, jadi kemampuan untuk mengeliminasi patogen pun semakin besar. Selanjutnya, jika terhadap makrofag, pengaruhnya adalah mampu menginduksi terjadinya kemotaktik dan juga efek fagositik. Jadi untuk monosit dan makrofag adalah untuk monosit sendiri meningkatkan proliferasi, sedangkan makrofag mempengaruhi ke fungsinya itu sendiri dalam kemotaktik atau bergerak menuju si antigen dan kemampuan fagositik untuk mengeliminasi antigen tersebut. Selain itu, vitamin D juga menginduksi produksi peptida sebagai antimikroba, yaitu yang tadi ya sudah dibahas bahwa vitamin D itu mempengaruhi pembentukan katelisidin yang merupakan antimikroba di dalam tubuh, katelisidin dan defensin. Jadi meningkat nih kandungan katelisidin. Jadi tubuh kita secara alami memiliki antimikroba yang bisa dibantu buat sintesisnya dengan adanya vitamin D. Itu bekerja pada sel epitel pada saluran cerna. Jadi dari barrier pertahanan tubuh pertama yaitu sel epitel yang ada di mukosa. Lalu mempengaruhi pada permeabilitas dari sel itu sendiri untuk sel epitel. Selanjutnya untuk sel T, si vitamin D ini bisa mempengaruhi penurunan TH/1 TH/7 dari sel T serta menurunkan TNF-alfa, interferon gamma, serta produksi TH/1 menjadi TH/2. Kenapa? Pada sistem imun adaptif ini, ketika vitamin D berikatan dengan reseptornya yang ada di sel T dan juga sel B, maka meningkatkan ekspresi dari reseptor dari vitamin D. Ketika terjadi ikatan, maka sistem imun ini dapat meningkatkan proliferasi untuk makrofag dan juga monosit. Tapi untuk sel T dan sel B bisa meningkatkan eliminasi terhadap bakteri, virus, dan jamur dalam menyerang. Lalu vitamin D ini mempengaruhi sel T, yaitu jika untuk monosit meningkatkan proliferasi, namun untuk sel T dia ini menghambat proliferasinya sehingga terjadi penurunan dalam TH/1 sampai TH/7 yang berperan dalam antiinflamasi, sedangkan interleukin 2 dan TH/2 ini meningkat sehingga sitokin yang dihasilkan oleh sel T berpengaruh. Berarti vitamin D ini mempengaruhi fungsi sel T. Lalu sel dendritik, vitamin D ini menghambat proses maturasi dari sel D, jadi bisa mencegah proses kematian dari sel dendrit serta menurunkan interleukin 2 dan interleukin 10 yang merupakan mediator inflamasi ya. Jadi kerja vitamin D ini
berlawanan pada sistem imun bawaan dan adaptif. Sedangkan untuk sistem imun bawaan meningkatkan proliferasi, sedangkan untuk sistem imun adaptif dia menurunkan proliferasi. Segitu. Intinya vitamin D ini berfungsi untuk menjaga homeostasis sistem imun tubuh dengan kerjanya masing-masing, bisa meningkatkan proliferasi dari monosit sehingga dengan jumlah monosit yang banyak dan tetap terkendali bisa mengeliminasi dalam waktu cepat sehingga meminimalisasi gejala yang dihasilkan. Oke, selanjutnya adalah vitamin E. Vitamin E sendiri adalah ada dua bentuk, yaitu alfa tokoferol dan gamma tokoferol. Namun di sini yang paling banyak dikenal dalam bentuk aktifnya adalah alfa tokoferol, karena alfa tokoferol ini berikatan 5 kali lebih kuat terhadap plasma darah dibandingkan dengan gamma tokoferol. Untuk vitamin E sendiri kita sering dengar merupakan vitamin yang larut lemak dan memiliki aktivitas antioksidan yang sangat baik, di mana vitamin E ini memiliki kandungan pada sel ini memiliki kandungan vitamin E yang tinggi untuk melindungi dari kerusakan oksidatif akibat tingginya metabolik atau radikal bebas. Vitamin E ini merupakan pemecah rantai dan juga antioksidan dalam membran sel. Terus, vitamin E ini secara mekanisme yaitu meningkatkan fungsi sel T. Kalau tadi vitamin D itu homeostasisnya mengurangi fungsi sel T, vitamin E itu meningkatkan fungsi sel T dan melindungi sel T serta menurunkan produksi mediator inflamasi golongan eikasoid juga, sama seperti seperti PUVA tadi atau asam lemak, yaitu prostaglandin dari makrofag, dan juga menginduksi terjadinya mediator antiinflamasi. Jadi vitamin E ini secara spesifik menurut penelitian, jika terjadi defisiensi vitamin E dapat menyebabkan terganggunya fungsi sistem imun. Karena pada hewan uji yang mengalami defisiensi vitamin E ini menyebabkan terjadinya penurunan fungsi proliferasi limfosit. Namun setelah diberikan suplemen vitamin E, maka keadaan limfositnya semakin meningkat dan kembali normal. Berarti di sini vitamin E sangat mempengaruhi jumlah limfosit. Sedangkan limfosit di sini adalah yang berperan dalam sistem imun adaptif, ya. Lalu ada lagi vitamin E ini berfungsi untuk meningkatkan fungsi sel T yang sudah kita bahas, sehingga bisa menghambat reaksi hipersensitivitas dan juga menghambat interleukin 2. Lalu menurunkan produksi prostaglandin serta menurunkan peroksidase lipid. Vitamin E sendiri ini memiliki sifat yang imunomodulator karena dia bisa menaikkan atau menstimulasi atau menghambat sistem imun. Vitamin D bisa mempengaruhi sel T dengan meningkatkan mediasi sel T melalui induksi integritas membran dan juga memodulasi signaling di sel T, serta melindungi fungsi sel T secara tidak langsung dengan cara menurunkan produksi sel T suppressing factor seperti prostaglandin pada makrofag. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian suplemen vitamin E dapat menurunkan titer virus pada hewan yang diinfeksi oleh virus influenza. Selain itu, sifat ini ditunjukkan oleh respon T helper 1 pada pemberian suplemen vitamin E dapat menurunkan infeksi pada paru-paru
sepsis letal dan juga radang pada paru-paru setelah terinfeksi oleh Streptococcus pneumonia. Jadi vitamin E, D, serta asam lemak itu sangat penting dalam proses sistem imun kita. Jadi, selain dia mempengaruhi sistem imun dengan mempengaruhi kerja sel T, vitamin E ini juga bersifat sebagai antioksidan, melindungi membran sel karena dia antioksidan ya. Tadi kan sudah dibahas menjaga permeabilitas membran. Lalu meningkatkan fungsi imun. Berapa sih kebutuhan seharinya? Hanya 15 mg. Biasanya ada di mana aja? Ada di minyak sayur. Contohnya di minyak dari bunga matahari. Lalu ada pada kacang-kacangan, hazelnut, almond ya. Lalu ada pada buah, yaitu buah avocado atau apukat. Jadi yang paling aktifnya adalah alpha tocopherol. Ya, itu kita bahas vitamin E. Selanjutnya adalah vitamin C yang larut air. Jadi kalau vitamin C ini merupakan nutrisi yang penting dan tidak dapat disintesis oleh tubuh. Oleh karena itu tubuh memerlukan asupan nutrisi vitamin C dari makanan atau dari suplemen vitamin C. Seperti yang kita ketahui, defisiensi vitamin C ini dapat mempengaruhi sistem imun. Nih, yang ada pada slide merupakan pengaruh vitamin C pada sel-sel sistem imun. Salah satu penyebab tubuh mudah terkena infeksi yaitu dengan meningkatkan terjadinya inflamasi pada jaringan dan gangguan metabolik. Jadi ketika defisiensi vitamin C, maka kemampuan tubuh untuk recovery atau terjadi inflamasi itu sangat kuat. Berapa sih konsumsi vitamin C secara normal tubuh itu untuk menjaga homeostasis, yaitu 100 sampai 200 mg per hari. Dan jika kelebihan, vitamin C ini akan dieliminasi oleh tubuh. Oleh karena itu, konsumsilah vitamin C dengan dosis yang sesuai, jangan berlebihan. Kenapa? Ketika berlebihan akan memperparah fungsi ginjal atau memperberat fungsi ginjal untuk mengeliminasi. Kalau misal konsumsi IPI, cukuplah 2 tablet atau sampai 4 tablet per hari. Jadi fungsi vitamin C ini untuk tubuh yang pertama adalah sudah pasti sebagai antioksidan yang sangat baik. Lalu yang kedua, dia ini sebagai kofaktor dalam proses biosintesis enzim, serta kofaktor dalam hidrolase dari enzim katekolamina.